Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah menyimak berbicara yaitu Ibu Maguna Eli Astuti MPD. Dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Salasa Nabila dari kelompok 4, juga sekaligus moderator pada siang hari ini. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Dwi Aura Putri dengan NPM 2021-21500-236, dan yang kedua ada Luna Yusinta Putri dengan NPM 2021-21500-257, dan yang ketiga ada Etisa Nurfitriana dengan NPM 2021-21500-472. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Sela Safa Nabila dengan NPM 2021-21-500-239. Adapun materi yang akan kita bahas adalah pengarahan umum, pengertian, dan tujuan menyimak. Juga susunan kegiatan diskusi diantaranya yang pertama, penyampaian materi dari kelompok. Yang kedua, ada sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 3 sesi. Dan yang ketiga adalah penutup. Baik, kita mulai pembacaan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dwi Aura Putri. Untuk Dwi dipersilakan. Jika keterampilan menyimak dikaitkan dengan keterampilan berbahasa yang lain, seperti keterampilan membaca, maka kedua keterampilan berbahasa ini berhubungan erat karena keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Perbedaan terletak dalam hal jenis komunikasi. Menyimak berhubungan dengan komunikasi lisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tulis. Dalam hal tujuan, keduanya mengandung persamaan, yaitu memperoleh informasi, menangkap isi, memahami makna komunikasi. Menyimak sangat dekat maknanya dengan mendengar dan mendengarkan. Namun, kalau kita pelajari lebih jauh, ketiga kata itu terdapat perbedaan pengertian. Mendengar didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna dan pesan bunyi itu. Sedangkan menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan bunyi itu. Jadi, di dalam proses menyimak sudah termasuk mendengar. Sebaliknya, mendengar belum tentu menyimak. Di dalam bahasa Inggris terdapat istilah listening comprehension untuk menyimak dan to hear untuk mendengar. Next slide. Keterampilan menyimak sangat berperan dalam kehidupan manusia di lingkungan masyarakat. Peran penting penguasa keterampilan menyimak sangat tampak di lingkungan sekolah. Siswa mempergunakan sebagian besar waktunya untuk menyimak pelajaran yang disampaikan oleh guru. Keberhasilan dalam memahami serta menguasai pelajaran diawali oleh kemampuan menyimak yang baik. Kemampuan seseorang dalam menyimak dapat dilihat dari latar belakangnya. Latar belakang masing-masing orang mempunyai perbedaan, baik psikologis, sosial, maupun pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Etisa Nurfitriana. Untuk Etisa dipersilakan. A. Pengertian menyimak. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai proses menyimak dalam saat yang sama. Pada saat menyimak, mendengar bunyi berbahasa, pada saat itu pula mentalnya aktif bekerja, mencoba memahami, menafsirkan apa yang disampaikan pembicara. Dan pada saat itu ia harus menerima respon. Pada dasarnya, respon yang diberikan itu akan terjadi setelah terjadinya integrasi antara pesan yang didengar dengan latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman menyimak. Respon itu tidak bisa sama dengan yang dihendaki pembicara dan bisa pula tidak sama. Menurut Tarigan tahun 1993-20 mengemukakan pengertian menyimak sebagai berikut. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan.
Dari uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa menyimak adalah mendengarkan serta memperhatikan baik-baik apa yang dibaca atau diucapkan oleh si pembicara serta menangkap dan memahami isi dan makna komunikasi yang tersirat di dalamnya. Menurut Purwadarmaminta 1984-941, menyimak adalah mendengar atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Luna Yusinta Putri. Untuk Luna, dipersilakan. Menurut Anderson, menyimak sebagai proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Menurut Russell 1959, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Menurut Hanapi Natasasmita, menyimak adalah mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat menyimak itu adalah suatu rentetan proses, mulai dari proses mengidentifikasi bunyi, menyusun penafsiran, memanfaatkan hasil penafsiran, dan proses penyimpanan, serta proses menghubung-hubungkan hasil penafsiran itu dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalaman. Lalu ada tujuan menyimak. Tujuan menyimak itu ada 8, diantaranya 1. Menyimak untuk belajar, di mana orang-orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. 2. Menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan atau dipagelarkan, terutama sekali dalam bidang seni. 3. Menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa yang dia simak. Ada baik buruk, indah jelek, tepat ngawur, logis tidak logis, dan lain-lain. Menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa yang disimaknya. Misalnya, pembacaan berita, puisi, musik, lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. 4. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Lalu ada 6. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak dimaksud agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi yang tepat. Mana bunyi 5 yang membedakan arti distinktif, mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengar ujaran pembicara asli atau native speaker. 7. Menyimak untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Sebab dari sang pembicara, dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. Lalu yang terakhir, nomor 8. Menyimak untuk meyakinkan, di mana orang yang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini dia ragukan. Kita sudah mendengarkan materi dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Keterampilan menyimak penting dalam usaha mempelajari hal, apalagi di dunia pendidikan. Setiap pelajaran di sekolah memerlukan keterampilan menyimak. Guru membagi ilmunya sebagian besar melalui ujaran. Disinilah keterampilan menyimak sangat dibutuhkan. Mengingat pentingnya keterampilan menyimak, maka keterampilan tersebut harus diajarkan sejak dini dalam pelajaran bahasa. Hal ini diperlukan sebagai landasan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.